Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, siang apa pagi ya? Pagi ya. Pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmatnya, yaitu kita ada usia, kita ada kesehatan, kita ada kesempatan, kita pakai untuk mensyukuri nikmat dengan menambah ilmu kita, menambah kajian dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian, memang khusyuk ini, kemarin saya telepon Bu Nurul, Bu gimana ibu-ibu ini? Saya bilang gitu, apa bisa nangkep enggak? Gitu. Bisa Pak, katanya mudah, cuma pengen buru-buru khusyuk, katanya gitu. ya, pengen buru-buru khusyuk gitu, ya. Ya tentunya saya pun begitu, itu dari umur 16 tahun. Jadi ini saya lebih banyak memotivasi dan mengerti lebih awal, mengerti betul. Dari umur 16 tahun saya itu sudah begitu ibu. Sekarang udah 58, 57. Pengen buru-buru khusyuk itu dari umur 16 tahun. Gitu. Berarti masih lama Pak ya? Mencarinya pun sudah begitu lama. Kemudian sampai sekarang masih belajar. Tuh gitu. Jadi saya ceritain dulu nih, ya. Bayangkan ibu-ibu mesti paham betul bahwa sekian 40 tahun lebih saya itu mencari dan sekarang masih belajar. Jadi kalau ibu-ibu belajar seminggu pengen khusyuk cepet-cepet, ini namanya yang dapat pasti ya instan. Pasti itu. Ya, jadi itu nggak bisa dipungkiri, pasti yang dapatnya yang instan. Nah, inilah salah satu cara setan. Nah, ya, mesti ingat nih, karena ini saya perlu kemukakan apa adanya. Saya nggak mau nyembunyiin, saya nggak mau merasa saya ini ustadz, kemudian saya udah lebih hebat. Enggak, ibu. Saya nggak mau nipu orang-orang, nggak mau nipu diri sendiri. Ya. Nah, kalau ibu nanya ke ustadz, seolah-olah ustadz tuh hebat, usulnya semua. Nah, ini persoalan kita. Kalau saya nggak mau ngaku begitu, saya apa adanya aja. Sampai sekarang masih belajar baru 2 tahun. Nah, kebanyakan ustadz nipu dirinya sendiri, ngajarin ke orang seolah-olah buatnya gampang aja khusyuk, makanya gampang aja jauh waktu. Nah, ibu-ibu kan nggak tahu ustadz itu khusyuk apa bagaimana kan? Iya. Perasaan ibu tuh ustadz itu udah hebat ya. Nah, itu masalahnya. Terus si ustadz nggak mau terus terang lagi. Ini yang menjadi masalah sebetulnya. Si ustadz pun nggak mau terus terang. Bu, saya sendiri susah. Saya sendiri belajar sekarang untuk itu. Ayo sama-sama kita belajar. Nah gitu, jadi kalau begitu terus terang, jadi kita jadi sama-sama nyari. Tapi karena nggak jujur, ustadznya juga nggak jujur lagi. Kalau dia pada nggak bisa juga, susah juga, lebih susah dari kita kadang-kadang. Jadi kita nganggapnya setiap ustadz itu udah hebat aja khusyuknya. Akhirnya kita nanya melulu sama ustadz ini, dijawab begini, dijawab begitu, dijawab begini. Saya kasih tahu ibu-ibu. Ya saya berterus terang ini, ya berterus terang. Kenapa? Tadinya juga saya seperti ibu-ibu itu. Ya saya anggap semua ustadz juga khusyuk bagus. Kapan saya mulai tahu bahwa para ustadz pun mengalami kesulitan yang jauh lebih sulit dari kita kadang-kadang? Itu setelah saya jadi ustadz. Ya satu. Setelah saya ngajarin para ustadz.
setelah saya membimbing para pemilik pesantren yang gelarnya doktor dari Arab Saudi. Nah tuh, saya baru tahu itu. Nah gitu, saya jujur aja deh sama ibu nih. Jadi bukan mau merendahkan para ustadz, cuma kita ingin jujur. Ya, saya bukan mau merendahkan para ustadz, saya ingin jujur. Ya, jadi supaya apa tadi itu? Supaya jangan cari yang instan, keburu-buru, tapi makin lama makin nggak jelas. Ya, gitu ibu ya. Itu dulu deh yang saya anuin, yang saya ingin ingatkan kita semua. Ya, makanya ada orang-orang pengen kursus 2 hari sholat khusyuk. Nah, katanya gampang. Ya, kemudian saya waktu ikut pelatihan kok rasanya khusyuk. Nah, kenapa? Karena dibuat suasananya seperti mendukung, terus kita nangis, kita ini, kita itu, kita ini. Begitu pulang apa yang terjadi? Balik lagi. Itu namanya khusyuk instan atau rekayasa. Cuman rekayasanya ini rekayasa dari suasana. Sekarang pertanyaan, apa kita dapat suasana itu terus apa enggak? Enggak, sholat di terminal. Diciptakan ya itu. Diciptakan. Sekarang ini kan pengaruh kita sendiri ya. Sekarang ibu-ibu ya, dengar orang nangis sedih, menangis nggak? Nangis. Jadi cuma itu namanya instan, kita nipu diri. Ya nah itu namanya khusyuk rekayasa. Kita merekayasa diri kita, suasana direkayasa supaya perasaannya khusyuk. Nah jadi saya terus terang aja. Ya saya kan udah bermacam-macam mengikuti pelajaran sholat khusyuk ini. Ya macam-macam. Ya. Termasuk ESU, waktu itu kita lihat sebentar begitu, semua nangis karena ini orang pada nangis, kita ikut nangis, gitu kan, semuanya begitu, gitu loh. Jadi saya juga ikut itu, ikut ini, hampir semua saya ikuti. Nggak ada pelajaran salat khusyuk yang saya ikuti, semua saya ikuti. Ya, nah jadi saya akhirnya menyimpulkan, ya kita ini sudah membohongi diri sendiri. Tuh gitu. Termasuk para ustadz juga membohongi diri sendiri, nggak mau jujur sama dirinya. Jadi kita yang orang awam ini menganggap, oh kata ustadz begini, oh begitu begini, nggak bisa. Dia sendiri juga nggak bisa. Kenapa? Karena khusyuk itu sebuah keterampilan namanya, keterampilan jiwa, keterampilan memori. Sama dengan pelajaran berhitung kemarin ya, udah paham ya? Jadi dia semakin terampil, nah semakin cepat dia akan semakin khusyuk sholatnya. Ya, keterampilan apa? Nah nanti kita jelaskan. Ya, karena itulah dia diawali dengan tafakur. Kata Al-Quran itu berpikir, mengerti, memahami. Tuh. Itu kan ada proses. Kemudian tadabbur itu di Al-Quran. Apalah ya tadabbarun Al-Quran itu disuruh. Itu lebih dalam. Dihayati, direnungkan, dirasakan. Nah gitu. Ya. Jadi ini ada proses, ibu proses. Nah kemudian apakah bisa? Ya kemarin saya bilang allazina yadununa, kan, yang meyakini. Prosesnya gimana? Nah, meningkatkan keyakinan dengan proses belajar terus menerus. Ya. Nah kemudian apa lagi? Satu lagi adalah berlatih. Nah gitu. Ya nanti saya jelaskan itu. Saya ingin memberikan hal yang sebenarnya. Nggak mau saya nipu-nipuin orang buru-buru khusyuk, padahal puluhan tahun nggak akan bisa juga ibu itu. Ya kita nggak usah nipu diri lagi lah, kita udah pada tua begini, udah lama juga belajar, masa iya ngikutin sedikit aja begini, nunggu
Ya, nah ini jujur kita bicara apa adanya. Ya, jadi makanya saya katakan setelah belajar di sini, ibu tidak akan pernah tanya lagi sholat mengenai khusyuk ini, karena sudah matang pelajarannya, itu yang saya mau. Terus nanti ibu-ibu juga mengajarkan ke orang lain juga, enggak tergesa-gesa, apa adanya juga, enggak bohongi diri. Ya, ini penting betul saya jelaskan ini. Ya, jadi kemarin kita sudah pelajari, karena di Al-Quran terarah betul, allazina yadununa, keyakinan. Semakin yakin, nah, maka kehusuannya semakin baik, semakin bagus, gitu. Ya, semakin paham, kehusuannya akan semakin bagus, semakin baik. Ya, ini begini prosesnya, mengerti dulu. Ya, ngerti dulu, sehingga kalau sudah begini kita tahu, kita nggak akan cari-cari instan. Ya, instan, dari sono sebentar kita perasaannya khusyuk, terus hilang lagi, terus apa, enggak begitu. Ya, jadi kita udah betul-betul belajar, seperti belajar berhitung. Ya, paham ya Ibu ya? Nah ini saya jelaskan, saya juga mengertinya setelah saya mengajari para profesor doktor bidang agama. Baru saya tahu ternyata, oh parah ternyata. Pada membohongi diri para ustadz ini gitu loh. Ya, jadi jamaah jadi nggak betul juga, termasuk saya juga dulu. Ya kan gitu kan. Nah, jadi nih. Jadi kita tidak mau yang instan, karena instan itu cara setan untuk menghambat kita. Kalau kita cari yang instan, kita cepat putus asa. Kok saya nggak bisa, kan putus asa kita. Padahal ini sebuah proses. Belajar sholat khusyuk ibu-ibu persis belajar seperti belajar berenang. Ya, belajar berenang. Sekarang saya kasih contoh. Ya, ingat lagi ya baik-baik. Belajar sholat khusyuk persis seperti belajar berenang. Ya, kita lagi ya. Sekarang kita mau belajar berenang. Ibu-ibu saya bagi buku berenang 1, 2, 3, semua dibagi. Ayo kita bahas belajar berenang. Saya ceramahin tentang berenang. Ini gaya kupu-kupu gini caranya. Ini air, permukaan air segini. Kita kalau mau meluncur begini, tenaganya begini, ininya begini, ini teorinya begini. Ini satu buku tebel. Belajar berenang. Habis itu ibu-ibu pada pinter, nyatet semua berenang. Nyatet semua. Udah gitu udah nyatet ujian belajar berenang di buku. Nah, angkanya 10. Hebat. Belajarnya 4 bulan. Hebat. Ya, teorinya hebat. Nah sekarang masuk ke kolam renang, tenggelam nggak? Ya, itu. Jadi bagaimana caranya kalau begitu? Memang harus dipraktekkan. Agama itu begitu ibu. Khusyuk juga begitu. Nah saya ajarkan ke ibu-ibu ini teorinya. Tapi nanti yang praktek itu diri sendiri. Ketimbul tenggelam. Tuh, tetapi sudah punya arah yang betul. Tuh, itu yang penting. Tenggelam lagi kita, hilang lagi ke sini, hilang lagi ke situ. Tapi sudah punya arah yang betul, itu yang penting. Dan nanti saya bantu tuh, ibarat berenang itu udah langsung di kolam. Pak, pikiran saya begini, itu yang diceritakan nanti. Begini, gimana caranya? Apa itu? Mengapa jadi begitu? Nah, coba begini. Nah itu. Dan nanti kita akan latihan terus, terus akan merasakan terus seperti belajar berenang itu. Agama itu sebetulnya begitu. Ya, nah jadi kehusyuan itu merupakan keterampilan. Ya, keterampilan membimbing pikiran, keterampilan melatih pikiran. Ya, keterampilan mendidik pikiran. Jadi gitu, khusyuk itu.
Ya dari ini kita tadinya berharap kita langsung otomatis khusyuk. Tidak. Khusyuk itu adalah bagian dari pendidikan terhadap pikiran kita sendiri. Nih, misalnya kita contoh Allahu Akbar, ingat mau. Misalnya, ini benar nggak gitu sih? Iya. Bisa, tapi bisa. Oke, tidak. Nah, sekarang ibu sudah punya sikap terhadap pikiran itu. Nah, gitu loh. Sikapnya gimana? Oh, ini pikiran saya belum terbimbing. Tuh. Ya, ingat pekerjaan. Oh, pikiran saya belum terbimbing. Itu mesti diingat. Ya, tugas kita adalah waktu sholat itu membimbing pikiran, mendidik pikiran, melatih pikiran. Itu nomor satu. Seperti melatih berhitung. Ingat itu. Ya, seharusnya ibu ini sudah dilatih sejak anak-anak sebetulnya. Pengertian itu. Ya, sekarang ini udah agak bandel si anak nih. Ya, anaknya pikiran kita kan menjadi anak juga nih. Anak kita bandel. Maunya kerjaan dulu, main dulu, kesini dulu. Disuruh sama kita untuk ingat Allah. Susah kan? Sudah. Bandel. Bandel nih pikiran kita. Karena udah dibiasakan. Manjakan. Lagi sholat ingat yang lain, malah kita ngikutin. Asik ngikutin terus. Iya, memang ngikutin, bukannya kita yang didik dia, malah kita ngikutin itu. Ya, jadi ini ibu yang perlu dimengerti. Kuncinya ini dulu. Saya ingin beri tahu itu dulu. Dan begitu juga kalau mau balik sama aja itu mah. Ya, karena ini nggak perlu mau balik, nggak perlu. Ngerti posisi pikiran kita bahwa kehusyuan itu menjadi wajib. Kenapa? Karena khusyuk itu sebagai alat untuk mendidik, membimbing dan melatih pikiran. Tuh. Gitu ya, jadi bukan kita asal khusyuk ngikutin pikiran, nggak bakal itu ada. Ya, mendidik, melatih, membimbing pikiran, itulah yang disuruh oleh Al-Quran. Maka disebut aqimis sholata li zikri. Ya, tegakkanlah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya apa? Si pikiran itu dilatih untuk mengingat Allah. Itu dulu. Ya, kesadaran ini duluan ibu-ibu. Jadi nggak berharap dia instan. Ya, jadi kalau kita tidak mau didik pikiran kita, nggak mau latih pikiran kita, nggak mau bimbing pikiran kita, selamanya dia akan begitu. Kenapa? Karena pikiran kita tidak terdidik, tidak terlatih. Kalau badannya terdidik ya, terdidik, udah ada caranya, udah lancar. Lidahnya terdidik nggak? Iya. Udah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pikirannya terdidik nggak? Tuh, inilah fungsinya khusyuk itu. Mengapa khusyuk itu jadi wajib? Karena memang dia begini sifatnya. Dia ngaco mikir kemunyaannya terlalu gede. Suruh ingat Allah 10 menit nggak bisa. Coba kalau ingat duit seharian bisa nggak? Bisa kan? Ingat duit seharian bisa. Ingat Allah 10 menit bisa nggak? Pusing. Tuh gitu. Ya. Ya, inilah ibu-ibu pentingnya mengapa khusyuk itu menjadi wajib. Nah, karena itulah saya katakan dari dulu saya mencari, saya juga baru ternyata begini, kayak orang berenang.
Kalau dia tidak terdidik, tidak terlatih, kita nggak bisa. Yang kita dapetin suasana khusyuk terpaksa, lagi susah gitu, sholat tahajud nangis, kayaknya sih khusyuk, susahnya hilang, khusyuknya hilang gitu. Ya kan gini. Tapi kalau dia modelnya adalah yang saya katakan tadi, ya, khusyuk itu adalah memang fungsinya untuk mendidik pikiran, maka dia itu tidak akan bisa ya semaunya pikiran itu, kita kendalikan dia sehingga dia betul-betul terarah ke sini. Dan itu bisa dilatih. Nantinya ada latihan-latihan yang membimbing dan mendidik pikiran kita ke situ. Tentu awal-awalnya bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak, bisa terus gitu. Terus lama-lama bisa sebentar, hilang lagi, nanti cepat lagi bisa, hilang lagi terus gitu. Terus kalau keadaannya, misalnya lagi dapat hadiah, bagus, seneng banget dapat hadiah, misalnya kan. Wah, mau ulang tahun nih anak-anak ngasih hadiah. Lagi sholat ingat hadiah. Nggak apa-apa ya. Gitu. Nanti waktu susah, lagi sholat keinget kesusahan. Tapi nanti ada sesuatu yang dibuat stabil. Gitu. Seperti berhitung. Nah, itu disediakan oleh Allah alat. Alatnya namanya bacaan sholat. Itu alat. Ya, bacaan sholat itu alat, bukan kayak meditasi. Kalau meditasi, Bu, saya ikut latihan meditasi 13 hari, itu 8 jam satu hari saya meditasi. Ya 8 jam saya diem aja meditasi, ada gurunya tuh. Ya, saya ikutin meditasi, macam-macam saya ikutin. Lain dengan meditasi yang sama. Tapi kalau khusyuk itu Allah ada bimbingan melalui bacaan. Itu membimbing. Gitu. Ya, misalnya ada bacaan Allahu Akbar, pikiran ya untuk memahami Allahu Akbar, merenungi Allahu Akbar, mentadaburi Allahu Akbar, mentafakuri Allahu Akbar, menjiwai Allahu Akbar. Gitu. Jadi dia terbimbing ke situ. Si pikiran ini terbimbing betul ke situ. Sehingga dia merasakan betul saya ini sedang mengingat Allahu Akbar. Nanti begitu awali lagi dia tuh. Nah, namanya anak-anak kan ya. Anak-anak kan kalau mau dikasih makan kan lari dulu kan ya. Diajak ini, ini lari dulu. Namanya kalau anak-anak kan ngajarin bermain sambil belajar. Tapi kalau kita orang tua belajar sambil ini jadi kita punya anak juga, namanya pikiran kita sendiri. Itu yang mesti dididik. Tapi udah tua kan ya anaknya ya, udah agak alon. Lebih alon. Anak-anak masih gampang tuh ini gitu. Tapi kita alon banget. Nah itu mesti disadari. Dan inilah diperlukan, ini namanya jihad. Ya, di situ saya seperti itu. Ya, khusyuk itu mempraktekkan yang namanya kesabaran. Mendidik pikiran mesti sabar, Ibu. Ya, kemudian apalagi di situ mempraktekkan istiqomah. Betul-betul kita istiqomah, kita disiplin terus-menerus, teguh pendirian, betul kita disiplinkan, kita latih, itu namanya istiqomah. Kesabaran itu apa? Ya kita nggak boleh emosi, nggak boleh buru-buru, nggak boleh tergesa-gesa, pengennya nggak boleh itu. Kita perlu kesabaran didik anak kita nih. Anak kita namanya pikiran. Ya, terus kita perlu jihad. Jihad itu namanya apa? Bersemangat, sungguh-sungguh tuh.
Dan mengapa khusyuk itu nilainya tinggi di sisi Allah yang disebut pahala? Karena memang didik pikiran kita tidak mudah. Nah, ini dulu yang perlu kita sadarkan diri kita. Karena nanti kalau ini udah paham betul, kita tahu posisi kita tahu mau apa kita ini. Gitu, jadi kita ngerti betul. Jadi memang kita ada training 2 hari, tapi 2 hari itu memberikan penjelasan secara komprehensif, lengkap, termasuk latihan-latihannya. Tetapi berikutnya adalah dilakukan sendiri, maksudnya itu. Ada pelatihan 2 hari, ya kenapa? Karena kalau gini kan kita seminggu sekali, ya seminggu sekali, 8 kali pertemuan, berapa bulan? 2 bulan. Dia 16 jam, itu bisa cuma 2 hari. Nah itu pengarahan secara komprehensif. Berikutnya kan memang harus ada kesinambungan untuk berlatih. Tapi kalau sekarang karena ngajinya 1,5 jam perlu waktu 2 bulan. Itu pun kalau masuk terus kan gitu. Kalau bolong dia ada yang nggak ketangkep nih hari ini, bisa nggak ketangkep ini. Lain lagi ceritanya. Ya karena esensi betul kita khusyuk itu hakikatnya adalah membimbing pikiran, melatih pikiran dan mendidik pikiran. Itulah mengapa Allah suruh, sehingga karena yang dididik, dilatih dan dibimbing ini udah tua umurnya tapi kayak anak-anak, ya sehingga dia perlu kesabaran, perlu istiqomah dan perlu jihad. Itu dulu. Ya, ini dipahami oleh ibu-ibu. Ya, pahami betul. Kalau ini sudah paham, mudah-mudahan kita menyadari posisi kita dulu. Ya, menyadari sehingga tidak akan pernah putus asa. Kita tidak akan pernah cari lagi yang instan. Karena udah kecontohan, saya dari 16 tahun, nggak pernah ketemu itu. Ya. Nah, tidak pernah lagi cari yang instan dan kita senantiasa terus-menerus melakukan latihan. Nah, sholat itu salah satu tempat latihan yang diwajibkan. Makanya bacaannya itu diulang-ulang. Ya. Nah, cuman kita karena ini udah terlalu kronis ya, terlalu susah. Sehingga lidahnya lancar, badannya lancar, ininya sama sekali nggak nyambung. Ya kan nggak nyambung kan ya? Yang diomongin apa, yang dipikirin apa, nggak nyambung. Ya kan gitu. Ya jadi kita udah umur segini gitu. Ya umur segini. Jadi inilah mengapa saya katakan ini lebih awal dan harus dimengerti. Sehingga dimatangkan pelajarannya ini, ibu nggak akan bertanya lagi seumur hidup ibu tentang khusyuk kepada siapapun. Saya sudah katakan tadi, saya nggak membohongi diri. Saya harap para ustadz pun tidak membohongi dirinya, merasa pintar di khusyuknya padahal sama sekali nol. Jadi kalau tahu kan kita juga tahu begitu gitu loh. Ini saya tahu itu setelah saya jadi mubalik. Ya setelah saya mujari para mubalik banyak sekali. Bahkan yang dari pesantren yang udah 60 tahun ngajar di pesantren itu betul-betul baru belajar lagi. Nah ini saya baru tahu juga ibu, sehingga saya kasih tahu ke ibu supaya kita sama-sama jujur terhadap diri sendiri. Ya, saya sendiri jujur terhadap diri sendiri. Ya sehingga dengan sama-sama jujur, sama-sama ngerti, sama-sama berlatih mau kita. Ya, jadi nanti nggak tanya-tanya lagi, gimana sih Pak Lukman supaya cepat gitu kan? Nah, nggak ada lagi tuh. Ya udah nggak ada lagi. Ya, jadi ini memang ajang berlatih, mendidik pikiran, membimbing pikiran. Ya, baik Ibu ya. Karena urutannya jelas, mulai dari meyakini itu bagaimana prosesnya, ini bagaimana. Ini bimbingan Al-Quran kan seperti ini. Ya, bukan kata orang ini. Jadi bukan metode yang saya ajarkan, saya pikir sendiri, saya bikin diri, bukan, ini Al-Quran. Ya ada juga kan orang bilang sholat khusyuk dengan metode si A, saya nggak mau itu. Juga bukan metode Pak Lukman.
Ya, nggak usah dibilang metode Pak Lukman. Ya, tumakninah itu ada hadisnya, ada Qur'annya. Tafakur itu ada Qur'annya, tadabbur juga ada Qur'annya. Ya, jadi bukan metode Pak Lukman. Ya, ada sebagian orang, dengan metode siapa? Metode si Anu. Jangan, nggak usah. Saya nggak mau juga metode Pak Lukman, jangan. Ya, ini jelas hadisnya, jelas Qur'annya, jelas bimbingannya, jelas sasarannya, definisinya pun jelas, berbasis Al-Quran dan hadis. Udah nggak ragu lagi. Ini nyarinya lama sekali, Bu. Ya, lama sekali. Jadi ini ternyata di Al-Quran gitu, cuman membongkarnya, menjelaskannya, mempraktekkan yang belum ketemu oleh orang. Nah, ini saya coba nih arahkan, kembalikan ke situ. Kan udah ada metode ini, metode itu. Ya, kalau ini bukan metode saya. Tafakur, tadabbur, tumakninah itu metode Quran dan hadis, bukan metode Pak Lukman. Ada orang metode si Anu. Enggak, ini memang ini aja. Ya, ini pahami, Bu ya. Jadi kita nggak kenapa saya mau ajarkan ini? Karena saya yakin ini. Saya nggak mau salah kan? Saya nggak mau salah. Kalau salah kan tanggung jawab saya, Ibu. Ibu-ibu kan terima aja kata orang. Apa katanya Ustaz, terima telan aja walaupun salah ya. Gitu kan? Apalagi tafsir. Tafsir itu si A lain, si B lain, si C lain, itu begitu. Ya. Nah, jadi ini saya jelaskan sejelas-jelasnya karena ini hal baru. Saya jelas-jelasnya sehingga mengerti betul. Ya. Nah, setelah kita tahu itu posisi itu, maka ya, posisi itu tadi melatih dan sebagainya, maka di dalam pelaksanaannya nanti, nah, biar terang dulu deh dari sekarang mau ngapain kita. Pelaksanaannya nanti itu ada 5 tingkat. Nah, ya, ada 5 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkat pemula. Nah, tuh. Ya, tingkat pemula. Ya, kemarin sudah dibilangin juga, nanti diulang lagi supaya lebih matang. Ya, tingkat pemula itu yang bagaimana? Nah, yaitu yang mengikuti penjelasan tentang sholat khusyuk itu tidak bolong. Tidak bolong apa ya? Hadir terus, tidak absen, hadir terus, karena dia pelajaran ini kan harus lengkap. Ada bolongnya kayak tadi ini, nggak ngerti hari ini, bingung keseluruhannya mesti. Nggak ngerti kalau ini fungsinya itu, ya. Yang satu. Yang kedua, nanti di dalam perjalanannya juga ada latihan-latihan. Ya, latihan-latihan yang saya arahkan, bagaimana cara tafakur, bagaimana cara tadabbur, bagaimana ini menghayati, bagaimana teknisnya, dan bagaimana mengulangnya, apa yang mesti kita pahami. Ini itu latihan di sini selama belajar. Terus ikuti latihan sampai selesai pelajaran satu, ikuti latihan terus itu. Nah, orang seperti ini disebut tingkat pemula. Jadi kalau ada yang bolong, tingkat apa namanya? Nah, di bawah itu nggak masuk kriteria. Ya, nggak masuk kriteria nih. Yang itu tuh, yang masuk kriteria. Nah, kemudian dia ini membaca kembali buku yang saya tulis. Karena ini yang saya jelasin ini kan sebagian, di dalamnya ini masih banyak yang belum. Ya, bagian, dan membaca buku secara matang dan paham. Jadi matang ilmunya tuh. Ya, di tingkat pemula. Terus kemudian dia akan naik tingkat. Naik tingkat ke tingkat terlatih. Kalau di rumah dilatih. Tuh. Yang diajarin sama saya nih, yang kita sama-sama belajar tuh di rumah pun dilatih. Paling enggak 2 kali sehari. Terus dilatih. Harian tuh dilatih terus. Nah, waktu saat awal itu, ya, tingkat terlatih ini banyak halangan, banyak hambatan. Jadi dia itu setengah memaksakan. Nah, setengah tapi mau gak mau karena khusyuknya penting, setengah dipaksakan. Setengah aja.
ya, setengah dipaksakan. Itu bagi yang cepat lamanya 1 tahun. Itu paling cepat itu. Ya, itu paling cepat 1 tahun. Ya, itu betul-betul istiqomah, sabar dan jihad lama-lama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, ini yang betul-betul ya, yang betul-betul, tapi yang betul-betul melatih, bukan cerita. Kalau dengar kan, ya. Tapi kalau tingkat pemula kemudian nggak pernah berlatih, itu hilang. Nggak akan pernah dapat usul lagi selamanya. Ya, kalau dia latihan lagi, enggak lagi, udah lambat itu. Ya, kalau mungkin anak muda boleh kayak gitu. Tapi kalau sudah kayak kita gini, kayaknya sayang umur kita sayang, ya. Nah, ya, tingkat terlatih namanya. Nah, dia setelah setahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, terus saja setengah memaksakan diri dilakukan, dia akan naik tingkat dengan sendirinya. Namanya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Bu, itu nggak maksain diri lagi. Dia sudah menikmati. Nah, ya, seperti contoh orang main piano. Piano tahu ya? Piano ya tahu ya? Piano apa nih? Organ ya? Organ atau piano. Ya, waktu pertama belajar susah nggak? Susah. Susah. Bertahun susah tuh. Susah. Ini do re ini lagi terus ya. Tapi karena dia senang, dia latih terus sampai dia bisa terbiasa dengan lagu-lagu. Maka kalau udah gitu mulai enteng ya? Enteng dan dia bisa menikmati. Nah, kalau baru-baru nggak bisa menikmati, tapi setelah dia lancar main piano atau organ itu dengan lagu-lagunya, dia bisa menikmati indahnya main piano itu. Sudah lancar. Ya, sudah lancar, dia sudah bisa menikmati indahnya itu. Maka dia rasanya betul-betul kalau tidak melakukan itu, betul-betul rasanya keindahan itu hilang. Jadi hobi. Itu nanti tanda-tandanya itu. Senang, khusyuk. Hobi, khusyuk. Dimanapun kalau nggak ada khusyuknya, nggak enak sholat itu. Nah, gini nih. Nikmat khusyuk itu, indah khusyuk itu. Nah, kita menjadi cinta dengan ibadah kita itu, yang namanya Allahu Akbar, itu nikmat, betul memahami kemahabesaran Allah. Itu nikmat. Dia terasa tuh, merasakan nikmat. Ya, nah ini terbiasa. Nah, pada tingkat ini, ibu-ibu ya, pada tingkat ini itu kita sudah mendapat namanya mardotilah. Tahu nggak mardotilah? Iya. Ini kan sering ngaji. Ngaji dari kecil dengar nggak mardotilah? Apa itu? Keridhaan Allah. Kita ibadah untuk apa? Mencari ridho Allah. Ngerti nggak itu kita itu? Ridho Allah itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang Allah dicari. Iya. Kapan kita dapatnya itu? Mardotilah itu. Kalau khusyuk. Kapan itu? Mardotilah itu artinya Allah itu senang dengan kita. Ya, gampangannya gitu. Kita kan dari dulu mardotilah, ridho Allah dari dulu itu, tapi nggak ngerti itu. Nggak ada yang jelasin itu. Nih, Al-Quran surat sekian, kita ibadah mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Udah umur segini dapat nggak ridho Allah itu? Nggak tahu kan kita? Seharusnya tahu. Oh, saya sudah dapat ridho Allah nih. Di mana? Kalau Allah itu senang pada kita. Apa tandanya? Tandanya adalah kalau kita senang dengan ibadah, kalau kita hobi dengan ibadah, terutama khusyuk ini, kalau kita bahagia dengan ibadah, kalau kita nikmat dengan ibadah, terutama khusyuk ini, nikmat betul, senang betul,
Nah, artinya karena kita senang kepada Allah, maka Allah senang kepada kita. Harus itu. Kalau masih semuanya sebab paksa, nggak ada margatilah di situ. Gitu. Jadi kita mengukur, oh saya sudah mencintai kehusuan ini. Itu artinya, nah, ridho Allah kita sudah dapat. Gitu. Nah, masa mau dilepas lagi? Ah, saya udah dapat ridho Allah, berhenti gitu kan? Berhenti, hilang lagi. Tuh. Ya, jadi itu Ibu, tandanya kita dapat marghatillah itu kalau kita nikmat beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW, sholat itu adalah hiburanku. Ya, jadi kalau tingkat para nabi itu Bu, hablum minallah dalam bentuk sholat ini adalah hiburan yang sangat tinggi buat dia. Nilainya sangat membahagiakan. Kalau kita kan piknik ya Bu ya, nah gitu. Kalau kita kan piknik baru bahagia kan gitu. Kalau sholat membahagiakan nggak? Kadang kak. Nah gitu. Nah ini kita mesti tahu tuh. Ya kita mesti tahu. Nah kalau kita sudah terbiasa dan sudah mulai nikmat merasakan itu, nah kehusuan menjadi ringan. Dimanapun kita berada menjadi ringan gitu. Ini tandanya. Jadi saya kasih tahu ini tandanya. Jadi nanti yang melihat itu bukan saya, yang melihat itu bukan tetangga, ya, yang melihat itu bukan orang tua, suami, bukan. Kita melihat tanda itu. Ya, tapi lama-lama juga ketahuan juga sama orang kok. Kayaknya ibu itu nikmat banget dia waktu sholat. Lama-lama kelihatan tuh. Dia kayaknya nggak pernah tergesa-gesa tuh, kayaknya menikmati betul tuh sholat itu kayaknya luar biasa. Baru kelihatan orang, tapi bukan untuk dilihat orang, bukan orang itu akibat saja. Kita nggak perlu orang. Gini, nanti kita kalau terbiasa nih gitu ibu, sekarang main piano, ya. Kalian belajar berenang. Nah kemudian terus aja begitu sepanjang itu gak berhenti terus dia naik lagi ke tingkat mahir namanya. Ya, tingkat mahir itu gimana? Tingkat mahir itu Ibu dalam keadaan apapun kehusuan nggak pernah hilang. Ya nanti akan mengalami itu. Kita mau siap di terminal, walaupun sholatnya cepat, kehusuannya tidak hilang. Itu nanti saya kasih tahu bagaimana kuncinya. Tapi mesti jalan dulu. Ini mesti jalani dulu karena ini mesti betul-betul ya, bukan asal-asalan ini. Ya, di terminal kita cepat juga, kita kehusuan nggak hilang. Dimanapun kita berada, waktu kita sholat betul-betul kehusuan kita tidak hilang. Ini mahir. Dan itu cepat prosesnya. Ini lagi ngobrol gini, takbir langsung pindah, langsung kita sholat, itu ngobrolan itu udah hilang aja sama sekali, udah ganti dengan yang baru, karena memorinya sudah bagus, udah diganti memorinya sudah bagus. Nanti gitu, makanya saya kasih tahu ibu-ibu dulu nih. Jadi sebelum mengerti khusyuk itu, melatih khusyuk, saya kasih dulu tahapan-tahapannya, jadi kita matang, jadi tahu apa yang kita lakukan. Ya. Paham ya dulu ya. Nah kemudian kalau kita sudah tingkat mahir terus berjalan, kan kemarin ada namanya salatihin daimun ya. Terus berjalan itu sampai ke tingkat teruji namanya. Ya, tingkat teruji itu bagaimana? Mau dia ujian kesenangan, dapat hadiah itu tadi, enggak ada masalah. Mau dia ditimpa kesulitan, tidak ada masalah dengan khusyuk. Mau dia dalam keadaan perang seperti Nabi, makanya salat itu kan wajib walaupun dalam keadaan perang. Walaupun dalam keadaan perang, dia masih tetap. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, masih tetap.
Jadi bukan karena sulit, susah jadi khusyuk, bukan. Khusyuk mah udah begitu. Cuman kalau ada memang kesusahan, waktu berdoa dia memperkuat saja. Akhirnya tingkatannya seperti ini, dan akhirnya ya seperti Rasulullah kalau sholat itu dalam keadaan perang, khusyuk, nggak ada masalah. Bahkan Ali bin Abi Thalib, pernah dengar nggak ceritanya? Tahu ya, kalau beliau mau dicabut panahnya itu di kakinya, beliau itu minta cabut panah saya dalam keadaan sholat. Ya, kenapa Ali bisa begini? Karena Ali itu ikut Nabi, ya, dibimbing oleh Nabi sejak usia 9 tahun, masih muda sekali, dan dia berlatihnya sangat lama. Dan ilmu yang dari Nabi itu penuh kepada Ali itu. Dan Ali itu orang yang terlatih dalam ibadah. Nah, karena di proses panjang perjalanan, ya, sehingga yang dilatihkan itu betul-betul, maka Ali sampai ke tingkat itu. Jadi Ali begitu itu karena memang ada prosesnya. Ya, ada prosesnya karena didampingi Nabi, dan umumnya para sahabat seperti itu. Gitu, karena memang betul-betul ya sungguh-sungguh bersama Nabi. Nah, karena itulah umat Islam walaupun saat itu kecil sekali jumlahnya, ya, bahkan sahabat aja cuma 4 dan beberapa orang saja, itu bisa memenangkan pertarungan lawan jahiliyah karena orang-orangnya sudah jadi luar biasa itu. Nah, ini saya ceritakan tingkat-tingkat kehusyuan dari A sampai Z supaya ibu-ibu bisa paham dan mengerti betul. Nah, dengan begitu kita tahu proses itu dan kita akan jalankan dengan kesabaran, keikhlasan, istiqomah, dan jihad. Nah, ini maksudnya. Paham ya? Jadi tidak ada yang instan. Itu dulu mengerti. Ya, makanya kalau cuma belajar berapa kali begini, nah saya bilang cepat, karena saya nyari ini lama sekali. Ya, saya ngajarin ke para mubalik baru ngeh juga, oh ya begini, dia akhirnya tahu juga. Ya, nah ini paham ya ibu ya. Nah, kalau udah paham ini, udah mengerti ini, baru kita akan mudah melangkah. Ya, mudah melangkah. Di sini ada ibu lihat tujuan latihan khusyuk 3T. Nah, ya ada tujuan ya, di atas itu tujuan. Membuat memori. Nah, kemarin dijelaskan ya tentang memori. Jadi memori aktif, memori pasif. Jadi latihan-latihan itu supaya memorinya aktif. Kayak ngitung kemarin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tuh memorinya tuh. Jadi nggak pergi ke mall dia, nggak sempat. Ya gitu kan, nggak kemana-mana karena itu jalan terus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan lain-lain itu kan. Lain lagi ini memorinya, penghayatannya lain, Maliki Yaumiddin, penghayatannya lain, terus gitu. Ya Allah Akbar lah itu. Memang itu tidak mudah, ingat tuh. Nanti latihannya satu-satu, nggak bisa sekaligus. Makanya kenapa Pak Lukman, saya kalau soal arti Bismillahirrahmanirrahim, saya kan udah lama tahu artinya dari SD. Artinya apa Bismillahirrahmanirrahim? Nah, Allah maha pengasih konten. Dari SD nggak tahu. Dari SD. Tapi kenapa udah tua ini walaupun ngerti tetapi tidak khusyuk? Nah, ini masalahnya. Ya, kenapa? Karena memorinya belum lengkap. Ya, memori kalau cuma arti itu memorinya sedikit. Tapi kalau dengan makna, dengan tadabbur, memorinya banyak. Penjelasan tentang kasih sayang Allah seperti apa. Nah, itu kan diputar dia, diputar, diulang itu. Nah, jadi nggak lari dia, kayak hitung-hitung kan, 3 kali 2 kali 3, kalau itu ingat kan, 6 kali 3, 18, terus ini, karena terlatih.
Nah karena itulah dibuat sama saya ada kata kuncinya, ada artinya, ada maknanya. Gunanya apa? Supaya kita memorinya penuh dan aktif. Gitu. Penuh dan aktif. Ya kalau penuh dan aktif, dia udah tingkat mahir, udah tingkat teruji, ibu itu menghadapi sakaratul maut. Nah, saya ingatin lagi, ini udah 2 belum nih? Nah, ya kan? Ya menghadapi sakaratul maut yang kemungkinan datang tiba-tiba ke kita, itu tuh sudah aktif. Maka kita nggak kaget, langsung aja masuk ke, kalau kita mau sholat, nah, pikiran kita udah sholat aja pada Allah aja tuh, gitu. Maka jiwa itu tenang. Ada gitu nanti, ya nantinya gitu, karena dia hidup betul. Kalau sekarang kan mau sakaratul maut, bingung, ya Allah mau mati nih, malah kata apa ini malah bingung kan? Wah Allah juga nggak ngerti lagi. Allahu Akbarnya nggak terlatih, yang terlatih ingat sana, ingat anak, ingat ini, ingat itu kan ya. Bisa lagi, ingat lagi itu, wah itu. Tapi kalau ada memori yang aktif yang kita bangun itu memudahkan kita saat meninggal. Ini pengalaman, ya. Ini jamaah kita udah ngaji ada 8 tahun yang udah punya rumah, dia disediain untuk ngaji tempat kita nih. Dari 8 tahun dan dia udah terlatih juga. Dia tuh bisa tahu ini kemarin tinggal belum lama ini. Udah ada berapa ya, 2-3 bulan lah. Terus sebulan sebelumnya, karena dia udah terlatih gitu, dia selalu menjalankan itu, dan pada saat dia sakit kan lebih intens. Di rumah sakit kan, rumah sakit, bentar rumah sakit, dia rumah sakit jadi bahagia. Kenapa? Karena dijalani gitu terus. Sholatnya kan udah sholat, pikirannya udah bagus kan, berjalan. Kira-kira sebulan sebelumnya dia udah langsung anak-anaknya dikumpulin. Anak-anak sini saya bagi warisan, langsung bagi warisannya. Ini kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Terus kenapa nanti saya hari Senin tanggal sekian saya akan meninggal? Itu dia tuh. Nah itu yang cerita ke saya itu istrinya. Gitu, istri kan dia punya rumah dibikinin kayak gini. Nah saya ngajar di situ, udah ada. Tadinya saya di masjid, terus saya pindah ke situ. Nah rumah itu sengaja dijadikan untuk pelajaran kita. Karena ini kan pelajarannya kan banyak. Ada mulai dari sholat khusyuk, akhlak terapan. Kalau akhlak terapan kan betul-betul kita membenahi diri. Kalau itu kan bukan teori. Kalau itu belajar teori silakan ya. Teori, Quran, hadis, semua teori lah itu ya. Kalau ini memang belajar bagaimana menerapkan. Ya bagaimana menerapkan. Seperti usul ini kan bukan teori lagi. Ini menerapkan gimana gitu. Ya. Nah itu karena itu proses berlatih baganya. Ada ya 8 tahunan lah gitu udah bina itu. Jadi menjalankan ayat-ayatnya itu. Udah gitu. Jadi dikumpulin anak-anaknya, terus dia bilang ini bagiin karena nanti saya hari Senin insya Allah saya berpulang. Dia langsung dikasih dari sini, mau udah. Terus dia sama dia sakit itu kalau dia sakit sekali, dia cerita itu sakit sekali saya ini. Kalau kena sakit, cuman karena ada program ini, ada program kehusuan sholat, ada terapi Qurani lagi, nanti ada terapi Qurani, bagaimana tawakal itu, bagaimana penerapan tawakal, bagaimana ikhlas itu, bagaimana kan ada pelajarannya, itu kan dilatih juga tuh. Nah karena dia udah berjalan itu di memorinya, jadi walaupun sakit Pak Lukman katanya, karena ada itu, jadi terbantu sakitnya itu nggak terlalu. Dia gitu, karena keikhlasannya juga sudah tinggi dan itu sama di rumah sakit tuh. Jadi proses penyakitnya yang dirasakan itu untuk menghapus dosa-dosanya sekalian. Nah gitu. Nah itu ini pelajaran kita begini. Jadi pembentukan akhlak sekaligus dan sebagainya itu dibentuk melalui kehusuan sholat, ada terapi Qurani, ada alat terapan namanya. Jadi kita tuh lebih banyak berbicara praktek daripada teori. Nah karena itulah dia pelajaran ini berkesinambungan dia. Karena membenahi diri. Dia begini pelajarannya tuh. Jadi dia di kehidupan nyata. Jadi bukan ngambang-ngambang, bukan apa cerita tafsir ini terjemahkan gini, bukan gitu. Kalau itu kan udah banyak lah gurunya. Tapi kalau yang mempraktekkan ini kayak khusyuk kan, khusyuk itu kan cuma satu kata.
satu kata kan, tapi dibahasnya bisa berhari-hari, berbulan-bulan ini dikerjainnya. Padahal cuma satu kata. Satu kata itu saya harus bikin 3 jilid buku, kan satu kata itu ya. Belum prakteknya dari umur 16 tahun sampai sekarang. Nah, karena agama itu praktek, ya bukan hanya teori gitu ya. Karena saya bilang seperti belajar berenang. Ini dulu kesadaran ini dulu yang perlu diketahui oleh kita. Jadi kalau sudah tahu begini, ibu-ibu nggak ngarep-ngarep yang instan. Walaupun kok lama banget sih belajar. Saya belajar sama si Anu sebentar aja khusyuk. Terus pulang khusyuk nggak? Gitu. Bertahan lama nggak? Kan gitu. Tapi kalau ini selama hidup ini selama hidup sampai mati, ini khusyuk nggak boleh hilang dan nggak akan pernah hilang itu. Ya, karena dia udah tersimpan, udah terlatih, udah apa. Nah ini, ya ini Bapak dan Ibu yang harus dipahami, sehingga dia tujuan latihan yang dibaca aja sendiri, melatih memori. Nah, adanya pengulangan bacaan sholat itu adalah bagian dari cara Allah untuk melatih kita. Ya, membimbing, melatih, mendidik pikiran kita itu dengan bacaan yang berulang-ulang itu. Ya, nah ini nantinya apa? Hasilnya. Nah, ini gini, saya kasih tahu hasilnya. Jadi nanti kalau kita udah latih dia, ada memorinya itu. Bismillahirrahmanirrahim itu nanti lidah nyambung. Itu. Kalau sekarang kan nggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambungnya kemana gitu, kan nggak ada tuh, kemana ke mall perginya kan gitu. Nah nanti itu jadi nanti Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, memorinya ada nyambung ke situ. Alhamdulillahirabbil alamin, ada memorinya nyambung ke situ. Nah gitu, nantinya gitu. Jadi nggak usah disuruh lagi, nanti dia nyambung sendiri. Sekarang kan yang lancar cuma lidah, badan, lidah, tapi memorinya nggak nyambung sama sekali gitu. Nah sekarang tuh dibuat dia memorinya, nanti yang ini sudah ada nyambung gitu dengan memori itu. Nah makanya saya bilang kemarin yang sudah ada yang kita latihan lidah sama gerakan badan sudah bagus, itu ibarat kue itu bungkusnya, ibarat donat itu bungkusnya. Bagus nggak? Bagus, walaupun bungkus lumayan kan? Orang nggak ada bungkusnya aja kan? Nah sekarang yang dibuat adalah isinya gitu. Jadi nanti isinya bagus, bungkusnya bagus gitu. Nah sekarang isinya, waktu membuat isinya ini kan bahannya apa? Ada terigu, ada gula, apa lagi Bu? Ada telur, apa lagi? Mentega, apa lagi? Jadi. Enggak ada lagi kalau dia stroberi misalnya. Rasa-rasanya minimal 5 ini kan? Coklat. Habis coklat, nah itu digabung kan? Keju. Digabung, diaduk kan jadi satu. Percobaan pertama langsung bagus nggak Bu? Ya. Nah gitu. Bantet. Bagus banget. Terus dicoba-coba sampai dia bagus. Ya begitu. Nah jadi ini khusus juga gitu. Jadi ini kita lagi buat dalam isinya. Tentu yang buat siapa? Sendiri. Itu nggak bisa dibantuin itu. Buat sendiri adanya di sini. Nggak bisa dibantuin itu. Nah saya membimbing saja. Bimbing caranya gini, mempermudah gini. Kayak orang kursus itu loh. Ya Bu, caranya gini Bu, ini caranya gini, coba dibuat tuh gini, nanti ada yang bagus, ada yang, oh kalau itu pasti begini, itu pasti begini. Kenapa? Karena saya cukup lama, tapi belum tentu sempurna, ya. Nah yang lama aja nggak sempurna, apalagi gitu, ya. Jadi gitu, kita jujur aja waktuannya, karena ini yang nilai hanya Allah Taala. Paham ya Bu ya? Nah ini tingkat-tingkat, ya, kemudian tahapannya, nanti baca sendirilah, ya, baca sendiri tahapannya sampai mempraktekkan, nah di rumah dan sebagainya. Nah kemudian di halaman 4 terakhir,
Ya. Jadi ini nanti langsung di tahapan mempraktekannya gimana. Tahap pertama, nah ini seperti ini, menjelaskan. Ya. Tahap kedua, apa yang saya jelaskan, nah ada alat bukunya tuh, Riado, nanti ditulis. Nah tuh ada buku Riado, nanti ditulis dulu. Ya. Lalu tahap ketiga, mempraktekkan. Ya. Tahap keempat dan seterusnya. Nah ini jadi ada urutannya tuh untuk membuat memori. Ya, nah ini ibu-ibu boleh baca. Ya di sini, maka ini satu ini sudah lengkap untuk mengerti betul usul itu dari mulai A sampai Z. Dan ibu tidak akan pernah lagi tanya lagi ke orang lain, pasti ini. Ya, karena menanya jawabnya yang mana? Pasti orang bagian daripada ini. Ya, pasti sudah lengkap. Tinggal bagaimana ibu memahaminya saja. Dan sekarang kita masuk ke latihan. Ya. Jadi latihan. Saya minum dulu ya, ya. Nah, ibu silakan dulu. Ini bengong juga sejam kan ya. Terasa Pak. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Teriwan mau dibuang Ustaz. Ada di mana? Nanti deh. Kalau udah selesai aja. Ya. Ya, ibu. Ini sebetulnya gini. Kemampuan orang mendengar dengan baik, mencerna dan mengambil intisari dari pembicaraan. Ya. Kemampuan orang maksimal itu 20 menit tuh. Ya dia taruh ke 190%. Lebih dari 20 menit udah tinggal bengongnya doang. Ya benar nih. Ya, ini benar nih. Orangnya dipaksa-paksa pun juga jadi tidak juga ya. Ya, tinggal bengongnya doang. Cuman kelihatannya doang gini dengerin. Ya kan gitu. Pengen sih gitu, pengen nyerap, tapi dia udah nurun. Dia udah nurun 1 jam itu tinggal 30% yang diceritain, ya. 30%. Makanya saya sadari itu, apalagi kita udah umur ya, ya, udah umur tuh cepet lupa dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti mungkin ada ngulangnya dikit, ada ngulangnya lagi, gitu, ya. Jadi supaya apa? Supaya yang lupa jadi ingat, yang samar-samar menjadi jelas. Dan karena ini mau dipraktekkan kan, biar matang kan. Ya tadi berjalan terus, tambah materi terus, ngulang dikit lagi, tambah lagi, gitu caranya. Ya, supaya kita enak. Ya. Nah sekarang masuk ke latihan. Latihan. Jadi latihan ini nanti ada buku namanya terapi Qurani. Mungkin yang dipelajari setelah sholat khusyuk ini, ya terapi Qurani digambarkan ada ya. Buku terapi Qurani di situ ada ya gambarnya. Terapi Qurani. Nah ini ada gambarnya tuh. Ya ada gambarnya terapi Qurani, ada bukunya, ada di ujungnya. Adanya di bawah. Nih bukunya nih, ya. Ya, terapi Qurani untuk kesembuhan dan rezeki tak terduga. Mau nggak Bu? Mau banget. Ya. Nah, ini nanti kesembuhan karena ini terkait dengan penyakit psikis dan penyakit fisik. Metode Quran itu menyembuhkan diri kita dan bagaimana supaya rezeki gampang. Mau nggak Bu? Mau. Ya, itu kami nanti. Ya, nanti 100 dulu. Tapi pengen buru-buru lagi enggak? Yang penting rezekinya itu paluman kata gitu ya. nanti satu ya. Nanti kan ada bukunya juga tuh. Nanti bagaimana terapinya. Tapi di sini akan saya mulai aja sebagian. Di sini disebut dengan terapi taubat namanya. Ya, banyak sekali manfaat orang bertaubat itu. Dan di dalam sholat itu ada kata-kata taubat itu namanya istighfar. Di dalam sholat yang mana tuh kata-kata itu ada?
Rabbi firli. Ya, kalau enggak di ruku dan sujud tak ada Allahumma firli bagi yang pakai itu. Ada yang sudah naruh di alam nggak apa-apa juga, tapi ada juga yang pakai itu ada juga. Ya, itu ada di situ. Nah, kita akan coba memulai dengan itu. Apa sih manfaatnya bertobat? Itu banyak sekali ya di dalam Al-Quran. Bahkan dengan tobat itu ya Allah akan menurunkan rezeki yang banyak. Itu nanti dijelasin di bab itu ya. Terus dengan bertobat itu kejahatan masa lalu diri kita, kejahatan kita, kesalahan kita akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu luar biasa. Ya. Dan dengan bertobat itu dosa-dosa kita diampuni, sudah pasti. Ya. Jadi banyak sekali tobat ini, istighfar itu manfaatnya yang dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Dan itu ada di dalam sholat. Dan sehingga sekarang bagaimana kita mematangkan istighfar ini supaya waktu istighfar itu kekhusyuannya bagus. Ya, jadi kualitas istighfarnya jadi bagus gitu, lengkap, sempurna. Ini sekarang kita urus ini nih. Jadi bukan lagi belajar tahu istighfar, tahu artinya, tapi kita sempurna di dalam beristighfar. Ya, nah, ini penting. Nah, sekarang saya nanya, istighfar apa yang dibaca? Astagfirullah. Ya, artinya apa? Ya Allah, ampunilah saya. Kan gitu ya? Ya Allah, ampunilah saya. Sekarang kita disuruh baca istighfar, kan sudah ada kiai-kiai apa ngajarin juga baca istighfar 1000 kali gitu kan ya? Istighfar astagfirullah sambil nengok sana nengok sini. Iya kan gitu ya? Sholat tasbih gitu ya? Ya Allah, astagfirullah sambil ngobrol sambil apa ya? Bagus nggak? Bagus. Iya. Bagus itu bagus. Ya bagus itu bagus. Cuman mungkin kualitasnya rendah. Gitu bagus, kualitasnya rendah. Ya. Nah sekarang kita maunya kan dengan kualitas yang tinggi, yang matang, yang mantap, yang bermakna bacaan itu. Kenapa? Karena artinya aja ya Allah saya minta ampun gitu. Masa minta ampun kepada Allah saya enaknya mata kemana-mana ibadah ini kadang-kadang apa kadang-kadang ngobrol apa kan jadi kan enggak bagus sih bagus ya, cuman kualitasnya kurang gitu. Ya kalau nyeritain orang bagus nggak kejelekan orang? Jelek itu kalau itu jelek itu. Kalau nyeritain kejelekan orang itu jelek namanya itu. Ya, itu jelek namanya. Ya kan? Itu jelek. Ya itu udah karuan di Al-Quran udah karuan tuh. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Itu jelek itu dosa itu Pak. Tapi kalau istighfar bagus lah, kualitasnya rendah. Gitu ya. Nanti kita tahu persis tuh mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Jadi nanti kita nggak bisa menghina orang berbuat kebaikan walaupun di kualitasnya dikit bagus. Tapi yang memang salah ya memang itu nggak bagus, sudah jelas tuh, ya jelas. Nah jadi sekarang bagaimana cara kita istighfar dengan kualitas yang bagus? Ya Allah, saya minta ampun padamu. Kenapa sih mesti minta ampun? Banyak dosa. Betul nggak ibu banyak dosa? Iya. Merasa nggak? Merasa. Kan udah ngaji terus, sholat terus, masih banyak dosa nggak? Masih. Betul ya? Ya. Merasa nggak itu? Merasa. Nah, itu
bagus. Itu bagus namanya. Itu bagus namanya. Bagusan mana dengan merasa tidak berdosa? Di hadapan Allah merasa berdosa bagus. Di hadapan Allah loh ya. Sekarang benar nggak itu? Kita itu merasa berdosa itu benar nggak sebetulnya kita berdosa itu benar nggak? Benar deh. Yakin nggak itu? Nah, jujur pada diri sendiri. Saya ini banyak kesalahannya. Betul nggak itu? Mantapin dulu, betul nggak? Nah, apanya yang salah? Salah dirinya yang salah. Iya dirinya apanya yang salah tuh? Punya mulut nggak? Nah, sering salah nggak mulutnya? Contoh, ya, sering salah mulut. Nah, walaupun udah pergi haji ya. Sekarang punya mata. Matanya sering salah lihat nggak? Ya. Terus dari itu kita punya pikiran. Ya nggak pikiran? Sering salah nggak? Nah, banget itu Pak Ustaz. dari mana dia? Nah, pikiran salah. Lagi sholat harusnya kepada Allah tapi ke yang lain. Salah nggak kalau sholat begitu? Kadang-kadang pikirannya negatif. Ya, sujud. Orang benar kita anggap salah. Kadang-kadang salah sangka kepada Allah Ta'ala. Kurang aja dikit. Nah, si Allah begini, gitu. Suka nyalain Allah nggak Bu? Enggak ya. Dikit lah ya. Dikit. Ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang pikiran, giliran kita ada sedih, kesedihan diikutin. Ini ada sedih, oh ya saya begini, diikutin kesedihan tuh. Harusnya yang diingat apa? Allah. Ini ada pikiran sedih, diikuti sedihnya. Ngerusak diri. Pikiran banyak salah nggak? Makanya dia disuruh ingat Allah susah ya? Susah. 50 menit aja susah. Tapi kalau ingat duit, cepat. Iya kan? Cepat. 24 jam. Itu. Ya, nah itu kita punya kesalahan di pikiran, kekurangan di pikiran, kealpaan, dan kita sering menganiaya diri karena pikiran kita, karena lidah kita, karena perasaan kita. Perasaan kita nggak enak sama dia rasanya gitu. Benci sama orang padahal orangnya baik, suka gitu nggak? Nah, karena kita ada rasa iri, orangnya sih baik, cuman kita nggak suka gitu nggak? Oh. Ya, perasaan. Makanya itu ada berkaca diri ya. Ada berkaca diri ya. Ada kan di sana ya? Itu ada 60 sifat dalam diri kita yang sering kali kita mulai dari suka sedih, suka khawatir, suka kesel, suka iri, muter aja di situ sehari-hari. Bersyukurnya hilang. Disuruh bersyukur kadang-kadang susah banget. Tuh, itu kesalahan kita ulang-ulang. Udah umur segini, coba dibayangin. Ya, belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain yang kita tidak sadar. Ya gitu. Sehingga seringkali pahala yang udah kita buat tuh kita hapus sendiri oleh kesalahan batin kita. Ya dalam hadis dikatakan, ya pahala itu hapus oleh kedengkian, seperti kayu bakar dimakan api.
belum namanya syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Tuh, itu di batin kita itu. Ini yang nilai hanya Allah pada kita. Ya mungkin kalau kita renung-renung kesalahan kita itu begitu banyaknya, sedangkan pahala kita dimakan habis sama kesalahan kita. Ya, makanya kita mesti banyak taubat. Ya, nah ibu udah betul tuh. Saya merasa banyak salah, betul-betul tuh. Karena memang benar begitu. Makanya Rasulullah SAW banyak salahnya nggak? Rasulullah? Enggak, Rasul itu dikit, ada salahnya dikit Rasul itu, dikit. Sehabis sholat, ini sehabis sholat, sholatnya Nabi pahalanya banyak kan? Banyak kalau Nabi itu. Nabi itu kalau sholat pahalanya buatnya banyak sekali karena bagus sholatnya. Tapi setelah sholat dibaca apa? Itu istighfar. Sholat Nabi habis sholat baca istighfar. Lah kalau kita udah sholat nggak karuan, istighfar juga nggak benar, nggak mantap. Coba. Nah ini Bu ya. Jadi waktu kita baca istighfar, itu apa yang kita ingat? Memang kita sadari kekeliruan kita, kesalahan kita, dosa kecil mungkin bertumpuk-tumpuk banyak. Kita sadari dan Allah juga tahu itu. Itu satu. Ya, jadi di dalam istighfar ada kesadaran, keinsafan. Memang kita banyak kekeliruan. Satu, mesti diingat. Jadi bagus istighfar, sabulu, gak tahu apa yang diingat. Ya, itu satu. Yang kedua, apalagi yang mesti diingat waktu istighfar itu? Ya, ibu-ibu, kita waktu istighfar itu kita ingat Allah itu Maha Pengampun nggak? Itu. Allah itu pengampun, pemaaf, penyayang. Ya, Allah itu pengampun, pemaaf, penyayang dan mau menerima tobat kita. Ini mesti diingat. Ya, karena banyak orang yang banyak istighfar, saya tanya, kira-kira tobat kamu diterima nggak? Nggak tahu ya Pak Ustadz ya, tuh, nggak tahu. Sekarang saya tanya, waktu kita istighfar itu diterima nggak oleh Allah? Kok pakai insya Allah? Pasti nggak diterima. Nah ini lagi pertanyaan. Nggak tahu Pak Ustadz diterima nggak? Gitu. Sekarang saya tanya, Allah mendengarkan nggak pada saat kita istighfar? Kalau didengarkan diterima nggak? Iya. Lah kalau nggak diterima kan berarti Allah nggak tahu kan? Lalu kita tanya, Allah tahu nggak itu kita istighfar? Tahu. Tahu nggak Allah kita sungguh-sungguh? Tahu. Allah Maha tahu. Jadi yakin. Nah tuh. Ya makanya ada kesadaran, ada keinsafan, ada keyakinan tuh dipasang tuh. Ya jangan sampai ada pertanyaan lagi, saya diampuni nggak ya? Allah diampuni nggak? Saya diterima nggak ya? Itu jangan ada lagi. Ragu-ragu. Sebesar apapun dosa kita, Allah menerima kita. Asal kita taubatan nasuha betul-betul. Ini yakin. Yang kedua, ya itu harus barengan tuh. Pada saat kita istighfar tuh kita ingat yang itu juga. Ya, persoalan Allah pasti nggak mengampuni kita? Pasti nggak? Pasti. Cuman seberapa diampuninya kita tergantung Allah. Ini maunya istighfar sekali, kayak orang main sulap.
Astagfirullah, belum mentang-mentang diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, sekali istighfar seolah-olah semuanya diampuni, besok dia buat lagi yang salah. Jadi namanya main-main, ya. Jadi pasti diterima oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Cuman seberapa? Biarkan Allah Ta'ala. Maka semakin banyak kita mohon ampun, semakin banyak dosa kita berkurang. Semakin banyak Allah membimbing dan mengganti keburukan itu, ya, dengan kebaikan. Nanti kita bahas tersendiri. Nah ini mesti diingat baik-baik, ya, mesti diingat baik-baik. Nah sehingga waktu kita istighfar dengan khusyuk, ya khusyuk, dengan khusyuk, ya, tafakur. Nah ini tafakur namanya, mengerti. Gitu. Istighfar itu mengerti. Ada 3 yang mesti diketahui. 1, kita pengakuan dosa kita. 2, yakin betul Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Yang 3, pasti diterima. Tuh 3 macam. Jadi 1. Ya, jadi bersatu itu. Dalam pikiran kita bernyatu. Enggak boleh dipisah-pisah itu. Maka dia jadi khusyuk, tafakur, tadabbur. Itu merenungi banget saat-saat itu, sehingga kita sungguh-sungguh. Paham ya Ibu ya? Tafakur, tadabbur. Bagaimana dilakukannya? Harus dengan tumak-ninah. Tumak-ninah itu artinya apa? Tenang, enggak gemerung, tenang, gitu. Ya. Nah jadi pengertiannya hidup, pemahamannya hidup, jiwanya dalam keadaan tenang. Tuh gitu tuh. Makanya 3T. Nah itu akan menambah kekhusyukan. Nah pada saat kita melakukan itu, namanya kita sedang membuat rekaman dalam pikiran kita tentang istighfar itu. Ya begini. Ya baru nanti setelah kita ulang, dia merekam tuh. Memorinya itu, kekhusyukan tuh rasanya kayak gini. Nah nanti baru istighfar, astagfirullah, tuh nyambung dia. Paham ya? Nah ini dimulai dengan istighfar. Istighfar boleh nangis, boleh tidak. Tapi yang 3-3-nya tetap ada. Kadang kita nangis Ibu, penuh nangis gitu. Tapi karena kita istighfar terus, tapi kesadaran 3 tetap. Nah kadang-kadang nggak nangis. Kadang-kadang kita dengan istighfar bahagia. Kenapa? Karena dengan pertobatan kita sebagian dosa kita sudah berkurang. Gitu. Tapi kita berendah diri kepada Allah dengan khusyuk. Nah gitu. Ya jadi nggak selalu nangis. Nangis pun nggak apa-apa. Ya nangis pun nggak apa-apa. Dan ini nggak buat, tapi paham. Nah, gitu. Tapi paham dia, nggak dibuat-buat. Nah kalau yang dibuat-buat itu bikin suasana, ada orang nangis, istighfar nangis, ya kita ikut-ikutan nangis. Kenapa? Karena kebawa sama orang sedih. Kebawa sedih, bukan kesadaran yang tumbuh. Tuh ingat tuh. Ya, ingat tuh. Jadi itu kalau begini istighfarnya, maka dia istighfarnya langgeng. Langgeng apa ya? Terus kayak gitu. Soal nangis atau enggak jadi soal, tapi dia punya komponen 3 itu tetap ada. Tambah lagi kekhusyukan itu dengan ketundukan siapa Allah, siapa kita. Nih, ya. Oke Bu, udah paham? Ngomongnya oke lagi. Ya, udah paham ya? Nah, untuk memperkuat di dalam pikiran kita, coba ditulis
Nah, kan ada latihan, buku latihan, lihat. Iya. Nah, mulai. Saya punya kain Jadi belum punya ya? Iya, karena nggak datang hari pertama. Oh, hari pertama nggak datang ya? Nanti di fotokopi aja ya Pak. Boleh, fotokopi aja boleh. Ibu nanti saya fotokopi ya. Fotokopi. Di berapa orang yang belum punya, kan kita perbanyak. Ya, ini halaman 9 yang ibu belum punya, nanti dikopiin aja. Ya, halaman 9. Ya, halaman 9, buka semua. Ya, buka semua. Di situ latihan kedua. Ya, Robbik Firli. Artinya apa? Ibu tulis sendiri. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Yang dipikirkan apa, yang dirasakan apa, yang diyakini apa. Nah, ini ditulis. Silahkan ditulis, karena nanti pikiran kita akan kita kearahkan ke sini. Jadi ingat nih, ya, tulis. Nah, silakan tulis. Saya kasih waktu 10 menit. Nulis sambil merenungkan ya, jangan asal tulis, karena itu nanti yang akan diurang dalam pikiran kita. Silakan halaman 9. Nah, ini saya baru minum kopi nih. Ibu nulis, saya minum ya.